A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzamuhum biiznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmah. Wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat dan nikmat lainnya. Salam dan salawat tercurah hanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kita yang tetap istiqomah hingga di yaumil akhir nanti. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya, semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Apakah anak-anak pernah mendengar atau melaksanakan puasa Daud? Nah, hari ini Ibu akan berkisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang raja yang begitu kuat dan perkasa. Nabi Daud juga merupakan ayah dari Nabi Sulaiman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 246, tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut dan mengajarkan kepada apa yang dikehendakinya. Nah, dalam pertempuran dengan Nabi Jalut, bahwa Nabi Daud tersebut adalah seseorang yang cerdik ya dan pemberani. Padahal teman-teman ya, tentara Jalut itu adalah tentara yang sangat kuat, persenjataannya juga lengkap, dan badan Raja Jalut itu sangat besar. Tapi dengan izin Allah, Nabi Daud bisa merobohkan ya, memukul mundur pasukan Jalut ya, dan akhirnya Raja Jalut meninggal, teroboh oleh Nabi Daud. Nah, di sini berkat kekuatannya ya, keperkasaannya dengan izin Allah bisa mengalahkan Raja Jalut dan pasukannya. Nah, yang kedua yang mau dibahas adalah tentang mukjizatnya Nabi Daud. Apa saja sih mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Daud? Nah, mukjizat yang pertama adalah Nabi Daud adalah seorang yang merdu dan juga diberikan kitab ya oleh Allah, yaitu kitab Zabur. Nah, dalam membaca kitab Zabur itu, Nabi Daud membacanya dengan sangat merdu, tidak ada yang menandinginya. Saking merdunya suaranya Nabi Daud bisa membuat orang yang tadinya sakit ya anak-anakku menjadi sehat. Dan juga ada hewan-hewan, burung, dan bukit-bukit tuh memuji Allah semuanya. Dan juga angin, air menjadi tenang ya, saking merdu ya mendengarkan suara dari Nabi Daud tersebut. Nah, dengan izin Allah juga
Nabi Daud mempunyai kelebihan yaitu dalam membuat besi. Maksudnya apa? Misal, Nabi Daud itu membuat baju perang hanya menggunakan tangan ya, teman-teman. Membuat alat besi yang lainnya atau keperluan-keperluan lainnya menggunakan tangan. Jadi itulah yang Allah berikan ya, kelebihan kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga adalah seorang yang selalu taat ya dalam beribadah dan juga menyayangi sesemua makhluk Allah ya. Jadi nih anak-anakku semua, kita juga sama harus menyayangi lingkungan kita hidup, tempat tinggal ya di mana kita ada ya. Nabi Daud juga selalu melaksanakan saum Daud. Nah, ini yang kita kenal nih, yang sering kita mungkin yang sudah pernah atau melaksanakannya ya. Saum Daud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak gitu ya. Nah, ini bentuk rasa syukur ya, bentuk rasa terima kasih yang Nabi Daud haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Daud adalah seorang raja ya yang sangat pemberani, sangat kuat dan juga mengayomi rakyatnya. Namun beliau tetap menunjukkan sikap rendah hati ya saat ditanya gitu ya. Beliau menjawab saat memenangkan perang melawan Jalut, beliau hanya berkata, atas izin Allah saya bisa merobohkan tentara Jalut. Seperti itu ya. Nah, Nabi Daud itu wafat pada usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Nah, itulah kisah ya dari Nabi Daud, anak-anakku semuanya. Dan sebagai seorang nabi ya yang perkasa, yang berani dan juga kuat, tetapi tetap rendah hati. Nah, maka kita sebagai umatnya ya, sebagai umat Nabi Muhammad, kita juga meneladani kisah Nabi Daud tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan berlaku baik, rendah hati, tidak sombong, pemberani dan sifat baik lainnya. Nah, itu ya teman-teman, cukup kisah Nabi Daud hari ini yang Ibu ceritakan. Semoga bisa diambil manfaat dan pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.